Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar bikin mailmod ya. Nah, mailmod. Bekerja dengan mailmod. Yang pertama adalah mempersiapkan dokumen mailmod. Yang kedua adalah persiapan data sumber. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu mempersiapkan dokumen mailmod. Maksudnya apa? Misalnya mailmod itu biasanya dibikinkan untuk bikin undangan ya. Biasanya digunakan untuk bikin undangan. Yang pertama adalah lembar undangannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua data sumber itu menampilkan siapa saja yang diundang. Gitu ya, data siapa saja yang diundang. Gitu. Nah, jadi ini adalah dokumen mailmod. Jadi misalnya ini adalah surat undangannya ya, seperti ini ya. Nah, nanti untuk data-data yang mau kita tampilkan, kita letakkan di sini. Nah, berarti dokumennya apa? Data dokumennya ini nama, alamat, kota, dan tagihan. Nah, ini aja ya. Dokumennya aja nama, alamat, kota, dan tagihan. Ini adalah dokumennya. Nah, kemudian data sumbernya, misalnya data sumber di sini untuk mailmod itu ada banyak. Pertama, data sumbernya bisa menggunakan Word atau Excel atau Access ya. Jadi kalau data yang tersimpan itu tidak banyak, maka cukup gunakan Word. Tadi kan hanya sedikit kan, yang dicatat hanya nama, alamat, kota, dan tagihan. Nah, untuk Word itu tidak kolom yang bisa disimpan atau file yang bisa disimpan tidak banyak. Ini kan karena ada keterbatasan ya, lebarnya. Nah, kalau misalnya yang dibutuhkan data yang banyak kolom ya, atau banyak field, maka kita gunakan Excel untuk datanya ya. Karena apa? Karena ini nanti kalau terlalu banyak nggak cukup untuk di Word ya. Karena yang sedikit cukup di Word. Nah, sekarang kita buat dulu misalnya contoh dari datanya ini. Datanya ada nama, alamat, kota, dan tagihan. Nah, ini disimpan di file yang berbeda ya. Tidak jadi satu dengan data dokumen tadi yang ini. Jadi ini kita bikin file baru ya. Nah, kita file baru kita simpan misalnya ini dengan nama dataku ya. Ini kita simpan dengan nama file dataku. Nah, kemudian setelah kita bikin datanya ya, kita kembali ke halaman dokumen lagi. Kita kembali ke dokumen surat undangannya tadi. Kemudian caranya pilih ini, tambahkan data sumber atau data menerima surat atau resip tadi dengan cara pilih di sini mailing ya, kemudian pilih select ini, kemudian pilih use an existing list. Nah, ini kan pilih ini. Karena apa? Karena sudah kita buat tadi datanya. Pilih ini ya. Kemudian pada jendela select data source ini Anda browse ya. Kemudian Anda cari di mana tadi Anda nyimpen file dataku. Misalnya ini. Ini kan. Kemudian pilih open. Ya. Untuk memastikan apakah data sumber telah masuk atau belum, maka kita bisa klik tombol edit recipient ini list pada tab mailing nih ya. Nah, di sini akan muncul jendela mailmer recipient ini ya. Ini. Kemudian Anda klik OK atau tidak menggunakan ini tidak apa-apa karena kita sudah yakin bahwa dia sudah terhubung gitu ya. Tidak harus melalui ini. Nah, setelah itu tadi kan sudah dokumennya sudah terhubung antara data dan dokumen ya. Sekarang mau diletakkan di mana datanya gitu ya. Nah, caranya misalnya gini,
nama mau kita letakkan di sini, alamat di sini, kota di sini. Nah, ini kan kita tulis manual tadi, yang ini tadi, ya kan? Ini kita hapus dulu. Merger file manual ini maksudnya untuk membantu kita meletakkannya di mana. Ini kita hapus dulu seperti ini jadinya. Nah, kemudian letakkan kursor di sini. Nah, yang mau kita pasang di sini, ya. Kemudian pilih tab mailing, klik tombol insert merger field. Nah, ya kan? Klik di sini, kemudian kita klik nama. Otomatis nama akan ada di sini nanti, ya. Kemudian ini, kemudian letakkan di bawahnya lagi untuk alamat, kemudian tambah lagi untuk kota, ya. Seterusnya sampai tagihan, ya. Nah, kemudian untuk menampilkan isinya, isi dari data tersebut, klik tab mailing, kemudian klik tombol preview. Ini. Nah, ini preview. Otomatis tanda yang tadi nama tadi akan menampilkan isi dari nama tadi, ya. Isi dari field nama tadi. Nah, ini. Nama, alamatnya akan berubah ini. Kemudian tagihannya berapa? Tagihannya berapa akan tampil di sini. Lihat pada merger field, jika berhasil maka merger field akan diisi dengan data sebenarnya dari data sumber, maksudnya begitu, ya. Kemudian untuk melihat rekod selanjutnya kita bisa menggunakan tombol kontrol panah pada menu ribbon ini, tab mailing, group preview, result, ini ya. Ini ditambah, diklik sini, ya, next record, untuk menampilkan record berikutnya, data selanjutnya. Ini, ya. Ini kalau ke kanan data berikutnya, kalau kiri data sebelumnya. Sebanyak jumlah datanya tadi ada berapa tadi? 5 atau berapa tadi? Nah, itu, ya. Nah, kemudian untuk data yang dari web cukup, ya. Seperti itu caranya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan data sumbernya dari Excel? Kemudian caranya gimana? Kita masuk ke Excel, masuk ke MS Excel dulu, ya. Kemudian ketikkan data sumber yang akan digunakan. Sesuaikan nama kolom dengan dokumen yang ada di dalam tanda ini, ya. Nah, misalnya ini, usahakan untuk mengetik, pastikan pengetikan dimulai pada baris pertama dan kolom A di sini, ya. Nama, alamat, kota, tagihan tadi gitu kan, ya. Sekarang kita tambah jatuh tempo, nah, misalnya gitu. Jadi kalau pakai web misalnya nggak cukup lebarnya, hanya sampai tagihan. Nah, di sini bisa lebih panjang. Ini kita tambahkan jatuh tempo, atau kita tambahkan yang sudah dibayar berapa misalnya, atau apa-apa gitu. Itu bisa, kolomnya ada banyak, ya. Nah, kemudian misalnya formatlah angka dan tanggal. Nah, misalnya tanggalnya, tagihannya kita format accounting. Ini kan ada RP-nya misalnya. Kemudian untuk jatuh temponya kita format dengan ini long date, ini ya. Jadinya akan seperti ini, ada RP, ada yang Selasa 15 September 2020 misalnya begitu, ya. Jika tagihan dan jatuh tempo berubah jadi tanda ini, buffer ini, lebarkan kolomnya, berarti kurang lebar. Siapkan dokumen tersebut. Nah, simpan dokumen tersebut, misalnya dataku, sama namanya dataku, cuma ini Excel, yang tadi Word. Nah, kita kembali ke dokumen lagi, ya. Ke sini lagi, ya. Caranya sama, ya. Nah, sekarang, ya,
Kemudian kembali ke dokumen utama, tambahkan jatuh tempo ya. Tagihan sudah ada, kemudian tambahkan jatuh tempo. Nah, ini di sini ya. Kemudian kita atur ininya, opsi tambahannya ya. Caranya pilih ini ya, kemudian more comment ini ya. Pastikan perintah confirm file format ini ya, comparison on open dalam keadaan tercentang ini. Pilih ini more comment, kemudian pilih yang advance ke bawah di general confirm ini file format ini Anda centang ya. Tujuannya untuk apa? Gitu. Tujuannya biar format yang ada di Excel tadi bisa tampil di Word-nya. Kalau tidak dicentang, otomatis tidak akan terformat. Jadi misalnya tadi yang ada rupiahnya tetap tidak akan ditampilkan ya. Kemudian format tanggalnya tidak akan ditampilkan. Nah, caranya sekarang kita hubungkan dulu. Caranya sama, pilih my link, kemudian select ini, kemudian use existing list ini ya. Kemudian cari file Excel yang tadi ini. Kemudian klik open ya. Nah, kemudian pada jendela confirm ini data source, klik show all. Ini klik show all ini ya. Kemudian pilih MS Excel worksheet via DDE. Klik ini. Kemudian OK. Kemudian secara otomatis Excel akan terbuka, jangan ditutup. Jadi kalau di klik OK, otomatis data Excel tadi akan terbuka. Nah, kemudian jangan ditutup ya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian hapus merger field manual tadi, letaknya itu dihapus. Ini dan lain dihapus semuanya. Kemudian arahkan kursor di mana field tadi akan ditampilkan seperti yang sebelumnya ya. Ini ya, pilih my link, kemudian insert merger field, kemudian ini nama, kemudian nanti bawahnya alamat, kota, kemudian tagihan, kemudian apa tadi, jatuh tempo ya. Nah, itu. Nah, ini. Kemudian setelah selesai Anda klik preview. Nah, ini otomatis akan RP muncul sini. RP-nya RP 15 juta, kemudian jatuh temponya kapan? Selasa 15 September 2020. Bisa ya? Bisa ya, ini sangat penting sekali untuk dipelajari Melmatnya ini, karena ini sangat berguna sekali untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Anda. Nah, ini untuk menampilkan data berikutnya sama seperti tadi, klik ini. Untuk sebelumnya ini ya. Nah, kemudian mencetak hasil Melmat. Nah, kalau sudah jadi, langkah berikutnya adalah mencetak, gitu kan? Caranya bagaimana? Nah, ini pilih ini ya, pada tab My Link, klik tombol finish and merger ini, kemudian print dokumen. Ini print dokumen. Nah, setelah itu muncul tombol seperti ini, jendela merger seperti ini. Yang di print itu semuanya apa hanya beberapa rekod atau dari rekod berapa sampai berapa? Ini tinggal milih ya. Misalnya all, berarti nanti cetak sebanyak datanya. Kalau tadi datanya ada 5 orang, otomatis akan dicetak sebanyak 5 kali. Oke, klik OK ini ya. Nah, kemudian Anda disuruh milih jenis printernya apa. Ini misalnya. Kemudian kalau sudah, terus OK. Nah, sudah selesai, tinggal lihat hasilnya nanti. Nah, sekarang kita membuat label surat ya. Membuat label surat dengan Melmat. Nah, sebelumnya kita gunakan data sumber yang sudah ada, dataku ya. Jadi apa sih label itu? Nah, misalnya gini, contohnya gini, kalau Anda buat surat
undangan, misalnya undangan pernikahan, itu kan pesan tuh anunya, apa itu undangannya. Nah ini label ini hanya untuk mencetak label alamatnya. Nah, jadi nanti pakai kertas yang ada kertas label itu kan sudah ada ukurannya gitu kan. Satu lembar A4 itu ada berapa labelnya. Nah nanti tinggal kita lepas, kita tempel-tempel di undangan yang sudah kita pesan. Nah, caranya bagaimana? Caranya pilih ini ya, mailing, kemudian Anda klik label. Nah di sini akan muncul dialog di bawah ini. Nah dialog seperti ini. Nah, ya muncul seperti ini. Nah nanti di sini akan kita tampilkan nama-nama orang yang akan kita undang misalnya. Nah, dari sini ya kita bisa klik option untuk melihat ukurannya. Ini kan ukurannya seperti ini, jadi agak tinggi gini kan. Nah kita bisa rubah ke menjadi seperti ini ya, agak persegi panjang kan. Ini agak persegi panjang, kita rubah di option. Nah, kita perintah option lalu muncul dialog seperti ini. Nah, jadi misalnya dalam satu lembar A4 itu kita buat 30 label. Nah, seperti ini. Label ya. Kalau yang atas ini bentuknya ke bawah, sini kalau yang bawah melebar. Kita bisa lihat dari ukurannya ininya. Ini tingginya 2,54, lebarnya 6,67, berarti bentuknya seperti ini ke samping. Ini bisa lihat di sini bentuknya ya. 30 per pik. Kemudian klik OK. Nah, ya kan? Seperti ini ya. Kemudian OK. Nah, setelah itu berikutnya klik new document. Jadi kita akan tampilkan yang tadi itu di dokumen yang baru ya. Pilih new document. Nah, otomatis akan tampil seperti ini. Jadi nanti kalau kita cetak labelnya ada banyak gitu kan. Menyesuaikan dengan ukurannya yang label yang kita beli ya. Seperti ini bentuknya. Nah, setelah itu kita hubungkan antara dokumen label tadi dengan datanya. Sama seperti tadi, pilih mailing, select, ini kemudian use extinguish, kemudian pilih data. Kita pilih yang data Word aja ya, karena lebih sedikit. Nah, kemudian kita ketik di sini ya, kepada YTH, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan ininya, hubungkan ini, insert merger fieldnya. Ini ada nama, alamat, kota, tagihannya tidak usah kita masukkan ya. Seperti itu. Kemudian kopikan semuanya ini ke label berikutnya ya, ke label berikutnya, copy gitu kan, di copy paste gitu. Nah kemudian letakkan ya di sebelah kiri label berikutnya, di sebelah kiri kepadan ya, kalian pilih ini mailing ya, kemudian pilih ini rule, ini kalian rule, ini pilih rule, kemudian pilih next record. Maksudnya apa? Agar label berikutnya itu menampilkan data berikutnya. Nah, kalau nanti tidak dikasih ini semuanya sama, dia akan menampilkan data pertama atau rekod pertama. Nah ini biar label-label ini datanya berubah, pilih saya ini next record. Jadi di sini ada next record dan next record ya, begitu ya. Nah kemudian untuk menampilkan isinya pilih preview. Nah seperti yang tadi, preview ya, otomatis ini akan berubah namanya. Nah seperti itu. Tinggal kita cetak. Nah, nyetaknya biasa.
Nah, berapa orang kita undang. Nah, itu ini akan ditampilkan di sini. Ya. 1, 2, 3, 4. Misalnya ada 4 orang. Ya. Tinggal nanti dipotong-potong ya. Kita tempel-tempel di undangannya sudah kita pesan. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.